Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa pembelajaran hari ini untuk tema 3 subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku untuk pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk subtema 2 pembelajaran 1 kali ini. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang juga dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Maka hewan tersebut juga perlu dijaga keberadaannya. Misalnya badak dan komodo yang keberadaannya sekarang juga sudah langka. Maka kewajiban bagi kita untuk terus menjaga agar badak dan komodo tetap ada atau tetap terjaga keberadaannya. Selain badak dan komodo, mari kita perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah burung cendrawasih yang ada di Papua. Mengenal lebih lanjut tentang burung cendrawasih, kalian juga bisa membaca di buku tematika halaman 48. Dari bacaan tadi, kita bisa melihat bahwa warna bulu mencolok pada burung cendrawasih adalah kombinasi hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Bulunya memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Habitat asli dari burung cendrawasih adalah di hutan-hutan lebat, umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih yang menjadi identitas Provinsi Papua adalah burung cendrawasih mati kawat bulu. Cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat Provinsi Papua. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam karena yang pertama yaitu adanya perburuan, kedua, penangkapan liar. Ketiga, adanya kerusakan habitat. Keempat, bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi pada beberapa wanita di Eropa. Cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi oleh pemerintah yaitu cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan cendrawasih towa. Burung cendrawasih menjadi salah satu budaya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua, perlu kita lestarikan. Karena keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam karena beberapa dari ulah manusia. Untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka margasatwa. Jangan memburunya dan jangan pula merusak habitat aslinya. Adanya keterkaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih, terutama dari pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi, memang sangat membahayakan kelestarian burung tersebut. Karena untuk memperoleh bulunya, burung cendrawasih harus diburu dengan ditembak atau yang lainnya. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya. Karena pada dasarnya
burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Sebaiknya kita memperhatikan kelestarian burung tersebut dengan salah satu caranya adalah dengan membiarkannya hidup di alam bebas tanpa ada gangguan dari manusia. Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia juga akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung tersebut hanya melalui gambarnya saja. Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, maka diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain dari burung cendrawasih, kita perhatikan, perlu juga kita rawat, perlu juga kita lindungi. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu berawal dari telur, di mana 5-10 hari telur tersebut menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tersebut membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Selama 2-3 minggu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa tersebut keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Namun, tidak sedikit penggemar kupu-kupu karena warnanya yang sangat indah, menarik perhatian. Banyak kupu-kupu yang diburu, bahkan sering dijadikan koleksi yang lama-kelamaan kupu-kupu akan punah. Kelestarian tanaman juga akan terganggu. Karena perburuan kupu-kupu ini akan sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman, terutama kupu-kupu, akan mengganggu kelestarian tanaman, juga akan mengganggu kelestarian makhluk hidup lainnya. Yang bisa kita lakukan untuk melindungi kupu-kupu salah satunya adalah dengan cara menjaga kelestariannya dengan tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Pada umumnya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah, atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Di negara kita memiliki banyak sekali ragam kupu-kupu. Beberapa contohnya adalah kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua. Namaku adalah kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di Papua. Dengan warna yang menarik, banyak orang yang suka kepadaku. Namaku adalah kupu-kupu raja, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Banyak orang memburuku karena tertarik dengan warnaku, padahal aku banyak membantu mereka dalam penyerbukan tanaman. Aku adalah kupu-kupu trogon, dapat ditemukan di Kalimantan. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang akan membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Karena itu, kita harus melindungi kupu-kupu ini. Apabila kupu-kupu punah kelestariannya, maka tanaman juga akan terganggu. Karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi kupu-kupu adalah tidak melakukan
atau tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Dengan begitu, kupu-kupu akan terjaga kelestariannya. Nah, anak-anakku, maka selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Sebagai melatih keterampilan kalian, buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Ketika membuat poster, hendaknya memperhatikan kriteria berikut. 1. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Kedua, habitat hewan tersebut di pantai, di dataran rendah atau di dataran tinggi. Atau bisa hidup di semua tempat. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Buatlah poster kalian dengan sebaik-baiknya, warnailah dengan indah. Silakan berkreasi, sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi nasihat kedua orang tua selama kita belajar di rumah.